Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Pada minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Dan sama-sama kita sudah mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada bekerja sama dalam keberagaman yang sudah kita baca pada pertemuan lalu. Kemudian untuk saat ini kita melanjutkan tentang indera pendengaran ataupun telinga. Sama-sama kita buka pada halaman 82. Baik, coba kita perhatikan pada halaman 82. Bagaimana telinga kita bekerja? Ya, semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Nah, anak-anak sekalian, coba kalian membuat satu uji coba. Yang pertama adalah coba kalian duduk di kursi di rumah, ya anak-anak sekalian di rumah, silahkan kalian duduk di kursi, kemudian tutup mata kalian dan mintalah saudaramu ataupun bapak, ibu, bisa juga dengan kakakmu, mintalah untuk membunyikan suatu benda di sekitarmu. Ya, bisa benda itu berupa meja ataupun tepukan tangan. Kemudian kalian tebak di manakah bapakmu atau saudaramu itu berada. Kemudian kalian tebak, misal suara itu berbunyi di depanmu, maka tebaklah bapak berada di depan. Gitu. Misal suaranya itu ada berada di pojok sebelah kanan, bapak di pojok sebelah kanan, maka silakan tebaklah dan tulislah laporan percobaan tersebut. Baik, tulislah laporan percobaan berikut. Ada contohnya pada halaman 81. Kalian buat suatu tabel, kemudian nama percobaanmu apa, tujuan percobaannya apa, dan alat dan bahannya apa. Baik, alat dan bahan ini, misal alat dan bahan ini kalau kalian menggunakan gelas ataupun menggunakan tepukan, maka alatnya tadi apa? Dua buah tangan kita. Gitu. Kalau misal alatnya tadi ada gelas, maka silakan alat dan bahannya, alatnya tadi cukup gelas saja dibunyikan begitu. Langkah kerjanya, kalian tuliskan langkah kerjanya seperti apa tadi yang Pak Rida perintahkan tadi. Kemudian hasil percobaan. Nah, kalian tulis hasil percobaannya. Misal suara ayah kita menepuk tangan itu ada di belakang kita. Maka tulislah saya dapat menemukan suara tepukan tangan ayah saya di belakang saya. Semacam itu. Dan kesimpulan, kalian tulis kesimpulannya apa? Telinga dapat mendengarkan sebagai apa, apa, dan apa. Boleh kalian silahkan diskusikan bersama ibu atau bapak kalian di rumah. Nah, anak-anak sekalian, jika kita sudah melakukan percobaan pada lembar kerja yang lalu, yang sebelumnya, maka silakan buka halaman 110. Baik, silakan buka halaman 110. Masuk ke dalam pembelajaran 4. Silahkan kita baca bersama-sama tentang perbedaan bukanlah penghalang. Baik, apa? Perbedaan bukanlah penghalang. Silahkan kita buka halaman 110. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dan dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman kelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan. Udin dan teman-temannya pun di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Ido dan Marta yang belum terlihat.
Edo dan Marta sudah meminta izin pada temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja. Mereka harus pergi ke sekolah pada hari Minggu, dia ke gereja terlebih dahulu untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-temannya memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidaklah menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi, di gereja Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-temannya berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman muslim lainnya menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lainnya yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Baik, begitu indahnya toleransi pada Edo dan juga teman-temannya tadi. Ada tugas pada halaman 111. Silakan carilah gagasan pokok, gagasan pendukung, gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Tulislah pada tabel berikut, boleh dibentuk tabel anak sekalian. Tugas pada halaman 111 ini boleh dibentuk tabel ataupun ditulis tangan biasa. Ya, ditulis biasa pada buku. Nomor 1 paragraf pokok apa, kemudian nomor 2 paragraf pendukungnya itu apa pada cerita yang barusan dibaca. Baik, tugas selanjutnya anak-anak sekalian, kita masuk kepada halaman 112. Sudah dibuka halaman 112. Ya. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaan bekerja sama. Ada contohnya pada halaman 112, kita lihat apa saja itu. Ya. Di situ ada ronda, ada kerja bakti, dan juga gotong royong. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan bapak ataupun ibu kalian di rumah, bisa dengan kakak dan juga saudara kalian di rumah. Berdiskusi tentang contoh-contoh kerjasama yang ada di lingkunganmu. Ada apa saja kira-kira? Ada mungkin dalam lingkungannya, dalam setiap minggu melakukan kerja bakti gotong royong RT, ya bisa seperti semacam itu. Baik anak-anak sekalian, jika sudah selesai pada tugas-tugas yang Kak kasih atau berikan tadi, ada beberapa tugas, silakan dari awal tugas 1, 2, dan 3 beberapa tugas yang diberikan, itu silakan ditulis di dalam buku catatan kalian. Ingat, semua tugas dari Pak Reda ataupun Pak Gatot itu selalu ditulis dalam buku catatan kalian. Nanti ketika sudah kelas masuk, kembali seperti semula, maka buku-buku tersebut akan diperiksa sama Bapak Ibu gurunya. Ya. Silakan ditulis, kemudian difoto, dimasukkan ke dalam Google Classroom yang sudah disediakan.
Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dikerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.